Shalom Aleihim. Pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, Great Reset. Selama ini kita tahu bahwa tulisan Great Reset itu ada di mana-mana, saudara-saudara. Saudara buka internet, ada gambar, saudara ketik aja di tab gambar di Google Image, lalu saudara tulis kata Great Reset, maka saudara akan tahu bahwa Great Reset itu adalah sesuatu perubahan sistem. Jadi karena banyak orang yang tanya sama saya, sebetulnya Great Reset itu apa? Nih, saya tidak mungkin menerangkan satu-satu. Jadi saya buatkan tema ini supaya kalau ada yang tanya atau mungkin orang tanya kepada saudara, saudara tunjukkan aja video ini. Apa sih sebetulnya Great Reset itu? Jadi saudara, Great Reset itu adalah perubahan sistem sosial, ekonomi yang diperlukan untuk menciptakan dunia yang eksklusif, tangguh, dan berkelanjutan di masa depan yang lebih ketat. Kalau kita mendengar kata Great Reset, kita pasti akan mengenal dua nama. Yang pertama adalah Klaus Schwab, pendiri dan ketua eksklusif Forum Ekonomi Dunia, bersama dengan Thierry Marellet, itu pendiri Barometer Bulanan, menyelidiki apa akar penyebab krisis ini dan mengapa hal ini mengarah kepada kebutuhan untuk menyetel ulang agar semuanya bisa menjadi lebih baik, termasuk manusia. Manusia juga harus lebih baik, itu kata mereka. Jadi saudara-saudara, analisis mereka itu mengkhawatirkan, namun penuh harapan. COVID-19 telah menciptakan perubahan besar yang mengandung sistem ekonomi, sosial, dan politik di global kita. Jadi saudara lihat itu banyak sekali buku-buku tentang Great Reset disampaikan di mana-mana, saudara-saudara. Nah, tetapi kekuatan manusia itu terletak pada pandangan ke depan dan memiliki kecerdikan, setidak-tidaknya sampai batas tertentu untuk mengambil takdir mereka ke tangan mereka. Merencanakan masa depan yang lebih baik, itulah tujuan dari buku yang saya sampaikan. Nah ini, Great Reset. Kalau saudara lihat di sini, ada food crisis, economic collapse, energy shortage. Jadi kalau kita lihat hal seperti ini, saudara-saudara, mungkin kita akan bertanya, lalu ke depannya itu bagaimana? Apa yang akan terjadi ketika Great Reset itu diberlakukan? Sebetulnya kalau dikatakan kapan Great Reset itu diberlakukan, itu bukan berarti lalu pokoknya hari ini Great Reset semua, enggak. Pelan-pelan, saudara-saudara, sedikit demi sedikit. Jadi Great Reset itu dimulai dari barang-barang dulu. Ya, dulu barang mana ada barcode-nya, saudara-saudara. Enggak ada, bukan?
Nah sekarang bukan cuman barang yang dikasih barcode, tetapi manusia, saudara-saudara. Manusia itu diberi barcode. Makanya kalau saudara tidak mau mengikuti aturan ini, saudara akan menjadi orang yang paling sulit di dunia. Tetapi saya katakan, ketika semua diberlakukan dan bahkan mereka sudah menggunakan cara-cara kasar, saya percaya zaman itu Roh Kudus sudah tidak ada di dunia. Ketika Roh Kudus tidak ada di dunia, saat dia kembali, dia akan bawa kita serta. Nah, saya tidak akan banyak bicara pagi ini, saudara. Saya sebentar akan putarkan sebuah film. Film ini adalah film Jepang, judulnya adalah Survival Family. Ya, keluarga yang berusaha untuk bertahan ketika listrik tidak nyala. Jadi satu keluarga ini, atau sebelum saya cerita sedikit, film ini dirilis tanggal 11 Februari di Jepang, tahun 2017. Jadi sudah lama apa belum, saudara? Ya, belum lama. Ya, baru berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Tetapi waktu itu kan belum ada corona, bukan? Tapi saya memiliki gambaran bahwa film ini akan menunjukkan sebuah gambaran ketika terjadi Great Reset secara global. Manusia diberi tanda bilangan binatang itu. Itu mulai, saudara. Jadi kalau dulu barang-barang diberi label, sekarang manusia yang diberi label. Ya, dengan cara memberikan tanda bilangan binatang itu, sekalipun kandungannya sudah jelas tidak kosher. Nah, sekali lagi saya akan putarkan video ini. Ya, video ini cukup bagus, saudara. Paling tidak saudara akan tahu, seperti dulu kan ada film yang judulnya Left Behind, pernah nonton enggak? Left Behind itu artinya ketinggalan. Terus ada lagi film yang judulnya Rapture, ya. Terus ada lagi film Antichrist. Nah sekarang kan sedang terjadi, orang dikejar-kejar dan sebagainya. Sekarang saya tidak banyak bicara, kita akan tonton saja videonya. Karena narasinya itu berbahasa Indonesia, saya ambil dari Romi Channel. Silakan diputar. Di awal film kita akan melihat seorang pria bernama Yoshiyuki Suzuki, yang merupakan seorang kepala keluarga yang sangat gila kerja, seperti halnya masyarakat Jepang pada umumnya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan suasana rumah keluarga Suzuki. Mitsui istrinya baru saja menerima paket sayuran organik dan ikan segar dari ayahnya yang berada di Kagoshima, sembari melakukan panggilan telepon dan berterima kasih pada ayahnya. Di belakang terlihat anaknya yang bernama Yui terlihat jijik melihat ikan yang akan dibersihkan ibunya. Karena selama ini mereka hanya makan makanan instan saja, tanpa perlu ribet untuk membersihkannya. Ketika Mitsui menawarkan Yui untuk berbicara dengan sang kakek, dia menolak dengan kalimat yang kurang sopan. Sementara itu Suzuki terlihat sedang asik dengan kegiatannya menonton televisi. Ketika akan memotong ikan tersebut, Mitsui terlihat bingung harus memulainya dari mana. Karena tak bisa, kemudian dia meminta bantuan suaminya. Akhirnya Mitsui membungkus kembali ikan itu dan memasukkannya ke dalam kulkas. Ketika Suzuki membuka rambut palsunya, terjadi sedikit kehebohan karena ada serangga yang jatuh dari sayuran organik yang dikirim ayahnya. Anak mereka Yui berkata hal-hal seperti inilah yang membuatnya tak mau memakan sayur-sayuran organik. Tak lama kemudian datanglah Kenji, anak kedua mereka, dan langsung masuk kamar. Kemudian larut dengan aktivitasnya berselancar di dunia maya. Begitulah keseharian keluarga Suzuki. Ayah yang fokus dengan televisinya, anak-anak yang sibuk dengan gadgetnya, dan ibu yang sibuk sendiri mengurus segala keperluan rumah tangga.
Keesokan harinya, Suzuki bangun kesiangan karena alarmnya tak berbunyi. Semua anggota keluarga terlihat sibuk pagi itu karena terjadinya pemadaman listrik yang tak biasa. Semua peralatan elektronik tak dapat digunakan. Lalu mereka berangkat kerja dan sekolah tanpa sarapan karena kompor gas dan rice cookernya juga tak dapat menyala. Lift juga tak berfungsi, sehingga semua penghuni apartemen itu harus menggunakan tangga darurat. Saat Suzuki sampai di stasiun, ternyata kereta pun tak berfungsi sehingga dia harus berjalan kaki sampai ke kantornya. Sementara itu, Kenji yang menggunakan sepeda mulai merasa keanehan, di mana orang-orang tampak kebingungan sebab mobil-mobil mereka tak dapat dinyalakan. Ketika Suzuki sampai di kantornya, terlihat kerumunan karyawan yang tak bisa masuk karena pintu gedung tak bisa dibuka. Seseorang mengusulkan untuk memecahkan pintu kaca itu dan barulah mereka bisa masuk ke dalam kantor. Sayangnya, meskipun begitu, semua peralatan listrik di kantor juga mati. Begitupun dengan komputernya, dan akhirnya membuat semua pegawai kebingungan karena tak dapat melakukan pekerjaan. Sementara Mitsui yang sedang berada di supermarket mendapati banyak barang-barang yang dia butuhkan sudah tak tersedia. Dan saat akan membayar, dia harus menunggu antrian yang sangat panjang karena mesin kasir yang tak berfungsi sehingga perhitungan dilakukan secara manual. Kemudian seorang pegawai menghimbau seluruh pelanggan untuk menyiapkan uang tunai karena pembayaran menggunakan kartu tak bisa digunakan. Terlihat seorang pelanggan ingin menarik uangnya di ATM, namun ATM itu pun tak berfungsi. Di saat yang bersamaan, karena tak ada yang dapat dikerjakan, semua karyawan di kantor Suzuki dipersilahkan untuk pulang. Mendengar hal itu, Suzuki merasa keberatan karena di pikirannya hanya kerja, kerja, dan kerja. Dalam perjalanan pulang, Suzuki memutuskan untuk membeli sebuah sepeda terakhir yang tersedia di sebuah toko, walaupun dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Di malam pertama pemadaman listrik, keluarga Suzuki untuk pertama kalinya berkumpul dan makan bersama. Suzuki yang gila kerja membawa pekerjaannya ke rumah, dan marah ketika Mitsui menegurnya. Lalu dia juga memarahi Kenji karena kebiasaannya yang sering tak menyaut ketika diajak berbicara. Selesai dengan semuanya, Mitsui pun berdiam diri di balkon. Kemudian Suzuki yang selesai dengan pekerjaannya pun menghampiri. Lalu Mitsui memanggil kedua anaknya dan bersama-sama melihat indahnya galaksi dan bintang-bintang. Yang mungkin selama ini karena sibuk dengan rutinitas dan hiburan dunia, mereka lupa kalau ada keindahan alam yang terbentang di alam semesta. Keesokan harinya di hari ketiga pemadaman listrik, terlihat cucian piring yang sudah menumpuk. Dan Mitsui terlihat kelelahan mencuci baju dengan tangan menggunakan sisa-sisa air yang ada. Sementara itu Yui yang berangkat ke sekolah mengurungkan niatnya untuk masuk kelas karena tak adanya guru yang mengajar. Di kantor Suzuki, bosnya meliburkan semua pegawai hingga sampai listrik kembali menyala. Suzuki jadi satu-satunya karyawan yang protes dengan kebijakan tersebut. Lalu bosnya bertanya apakah Suzuki tak mengkhawatirkan keluarganya. Dalam perjalanan pulang, Suzuki kembali bertemu dengan bosnya dan mengatakan bahwa dia dan keluarganya akan berkemah ke gunung karena di sana terdapat sumber air. Mitsui beserta warga yang lainnya mendatangi kantor PDAM untuk mencari air. Namun petugas menjelaskan bahwa mereka memang memiliki persediaan air di penampungan bawah tanah. Tapi masalahnya tak satu pun dari pompa yang ada dapat digunakan. Lalu petugas menyarankan mereka pergi ke taman karena di sana tersedia air yang dapat diambil untuk minum. Suzuki yang mengambil uang di bank pun mengalami kesulitan karena banyaknya warga yang mengantri. Saat berdesak-desakan, Suzuki yang menjatuhkan berkas kerjanya harus terinjak-injak ketika mencoba menyelamatkan berkas tersebut. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Dalam waktu 7 hari, Tokyo tampak seperti sebuah kota mati. Perkantoran dan sekolah-sekolah pun diliburkan. Dan sebagian besar warga memilih untuk mengungsi ke pedesaan. Saat berkumpul di rumah, Suzuki mengajak keluarganya meninggalkan apartemen mereka dan berangkat ke Kagoshima, tempat kediaman orang tua Mitsui. Selain udaranya yang lebih hangat, di sana juga terdapat persediaan makanan yang berlimpah. Yui menentang keputusan ayahnya karena dia tak ingin hidup di pedesaan. Setelah dibujuk oleh ibunya, akhirnya dengan berat hati Yui pun setuju. Karena jarak antara Tokyo dan Kagoshima adalah 1.300 km, maka rencananya mereka akan berangkat terlebih dahulu ke bandara terdekat menggunakan sepeda lalu melanjutkan perjalanan dengan pesawat. Namun ada masalah baru, di mana setelah Suzuki, Yui dan Kenji mengumpulkan uang mereka, ternyata uangnya masih kurang untuk membeli tiket. Kemudian mereka dibuat terkejut ketika ibunya mengeluarkan uang yang cukup banyak hasil dari simpanannya selama ini.
yang telah dia persiapkan untuk keadaan darurat. Sebelum berangkat, Suzuki protes pada anaknya yang masih saja memakai bulu mata palsu di saat seperti ini. Seketika, Yui pun langsung membalikan perkataan tersebut pada ayahnya yang masih memakai rambut palsunya. Kemudian mereka pun berangkat. Walaupun hanya mengendarai sepeda dan dalam kondisi seperti ini, entah kenapa Suzuki dan Mitsui terlihat bahagia. Di sepanjang perjalanan mereka melihat banyak orang berjualan air mineral dengan harga yang berkali lipat dari harga biasanya. Suzuki pun menahan rasa hausnya. Semakin jauh mereka berjalan, maka semakin mahal pula harga yang ditawarkan oleh para pedagang. Tak tahan dengan rasa haus, kemudian Suzuki berhenti di sebuah toko yang menjual dengan harga yang lebih mahal dari tempat sebelumnya. Setelah tawar-menawar, akhirnya pedagang tersebut memberikan diskon karena membeli dalam jumlah yang banyak. Kemudian mereka beristirahat di sebuah taman. Yui mendadak sakit perut dan ingin buang air besar. Namun karena toiletnya yang begitu jorok, akhirnya mau tak mau dia pun melakukannya di taman. Sesampainya di bandara, ternyata tak ada satupun penerbangan karena pesawat juga tak dapat digunakan. Lalu karena sudah mulai gelap, mereka pergi ke sebuah hotel untuk menginap. Di sana Yoshi memutuskan untuk tetap pergi ke Kagoshima walaupun dengan mengendarai sepeda. Yui lagi-lagi menolak karena ingin pulang ke apartemen saja. Ayahnya lantas menjelaskan bahwa dalam keadaan seperti ini, hidup di daerah yang sulit mendapat air dan makanan adalah hal yang berbahaya. Keesokan harinya Yui dan Kenji pergi ke toko buku guna mencari peta sebagai panduan menuju ke Kagoshima. Kemudian mereka mendengar rumor bahwa di Osaka tak terjadi pemadaman listrik. Namun berita itu masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Lalu Suzuki dan Mitsui melihat ada sebuah tempat barter yang bisa menukarkan barang dengan makanan. Namun ternyata di sana hanya menerima makanan sebagai alat pertukaran. Bahkan si pemilik menolak sebuah Maserati dan jam tangan mewah dari seorang pria yang ingin meminta sebotol air dan beberapa makanan. Lalu Suzuki dan Mitsui pun menghampiri tempat itu, kemudian menukar sebotol air mineral dan 2 botol wine dengan sepeda dan sekantong beras. Setelah mendapat apa yang dibutuhkan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah mengayuh sepeda selama berjam-jam, akhirnya tibalah mereka di sebuah jalan tol yang dipenuhi dengan orang-orang yang juga akan bermigrasi. Yui pun merasa senang karena telah menemukan jalan yang tepat, setelah sebelumnya sempat nyasar karena ayah mereka yang sok tahu dan tak mau disalahkan. Menjelang malam mereka pun beristirahat di depan sebuah museum. Ketika sepasang suami istri meminta minuman, Yoshi langsung menutup minumannya. Bahkan suami istri itu bersedia untuk membayarnya, namun Yoshi mengatakan hanya memiliki sebotol minuman saja. Di tengah malam, Kenji mendapati seorang pria yang sedang mencuri minumannya. Dia lantas mengejar pria itu hingga tiba di sebuah terowongan. Ternyata pria itu mencuri air mineralnya untuk membuat sebotol susu untuk bayi kecilnya. Melihat hal itu, Kenji yang tak tega pun berlalu pergi. Di hari berikutnya, keluarga Yoshi melanjutkan perjalanan. Dan mereka berhenti di depan sebuah terowongan gelap yang panjangnya 2 km. Di luar tampak beberapa orang wanita buta yang menawarkan bantuan dengan upah 1 botol air mineral untuk setiap orang yang mereka antar. Merasa tak perlu karena yang akan mereka lewati hanya sebuah terowongan lurus, mereka pun mengabaikannya. Yang ternyata di dalamnya terdapat mobil-mobil yang telah ditinggalkan sehingga menyulitkan untuk dilewati. Akhirnya mereka kembali keluar dan meminta bantuan seorang wanita buta yang tadi mereka abaikan. Memasuki hari ke-16 pemadaman listrik, Suzuki dan keluarganya berkemah di tepi sungai. Selain korek api yang tinggal 4 batang, mereka juga kehabisan persediaan air. Suzuki mengatakan pada anaknya untuk jangan khawatir, karena jika diperlukan dia akan mengajarinya cara untuk menyalakan api menggunakan teknik tradisional. Selesai makan, Suzuki yang kehausan kemudian meminum air sungai. Walaupun sempat dilarang oleh istrinya, namun Suzuki mengatakan dia akan baik-baik saja. Saat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terjadi hujan besar. Lalu mereka berteduh di bawah sebuah jembatan. Tiba-tiba angin yang berhembus kencang menyapu sepeda mereka yang membuat semua barang-barang dan persediaan makanan berhamburan. Suzuki pun mendadak mengalami diare yang mungkin disebabkan karena telah meminum air sungai tadi. Setelah hujan reda, mereka mendapati semua peralatan yang telah hancur berantakan dan beras yang telah bercampur dengan tanah. Lalu tiba-tiba Suzuki pun ambruk.
Kenji dan Yui berusaha mencari persediaan makanan dan kebutuhan yang mereka perlukan ke supermarket yang tak lagi ada penjaganya. Namun sayang, bahan makanan, korek api, dan segala yang mereka butuhkan sudah tak tersedia. Akhirnya mereka membawa makanan kucing sebagai makanan, air aki untuk diminum, dan sebuah suar. Sedikit informasi bahwa ternyata air aki isi ulang emang bisa diminum, tapi hati-hati karena ada juga jenis air aki yang nggak bisa diminum. Biasanya dikemas dalam kemasan berwarna merah. Untuk lebih jelasnya silahkan Google sendiri. Sementara itu Suzuki terlihat sedang berusaha menghidupkan api menggunakan cara tradisional yang tak kunjung berhasil. Kenji yang baru kembali kemudian memberikan suar pada ayahnya untuk membuat api, tapi Suzuki tak mau menggunakannya. Ketika melanjutkan perjalanan, mereka kembali kehujanan dan beristirahat di pinggir jalan sembari memakan makanan kucing dan air aki. Kemudian mereka berpapasan dengan sebuah keluarga yang tak terlihat seperti sedang mengungsi, melainkan hanya seperti liburan biasa saja. Mereka bercengkrama seolah tak terjadi apa-apa, berbanding terbalik dengan kondisi keluarga Suzuki. Suzuki melepas label makanan kucing dari persediaan makanannya, sementara Kenji menandai jalur yang telah mereka lewati. Lalu keluarga itu mengajari mereka cara bertahan hidup. Mereka mendapatkan air dari bebatuan yang mengeluarkan air di pegunungan. Adanya lumut menandakan bahwa air itu tak beracun. Kemudian memilih dedaunan di pinggir jalan lalu dikeringkan sebagai persediaan makanan yang tahan lama. Ketika istri dan anak-anaknya belajar bertahan hidup dari keluarga itu, Suzuki tampak iri karena keluarga itu mampu bertahan hidup lebih baik dari keluarganya. Lalu salah seorang anak dari keluarga itu memoto keluarga Suzuki menggunakan kamera analog miliknya. Dan Yui berpesan setelah semua ini selesai dia meminta agar dikirimkan foto tersebut. Ketika melanjutkan perjalanan, Suzuki merasa semakin buruk ketika melihat kepala keluarga lain mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian dia memutuskan untuk berada jauh di depan. Saat beristirahat di sebuah jembatan, sekelompok tentara berjalan melewati mereka. Saat ditanya, mereka menjawab bahwa mereka juga tak mengetahui apa yang terjadi, dan mereka sedang menuju Shizuoka untuk melihat keadaan di sana. Lalu Yui bertanya apakah benar di Osaka tak terjadi pemadaman listrik. Namun sayang, mereka juga belum mengetahuinya. Akhirnya kedua keluarga itu berpisah di sebuah persimpangan karena Suzuki yakin bahwa di Osaka tak terjadi pemadaman listrik. Pada hari ke-43 tibalah mereka di Osaka. Tapi ternyata di sana juga mengalami keadaan yang sama di mana para penduduknya telah mengungsi ke daerah lain. Yui marah-marah pada ayahnya yang telah mengajak mereka ke Osaka dan akhirnya malah membuang-buang waktu. Suzuki pun tak terima disalahkan karena merasa selalu paling benar dan egois. Hingga kemudian istrinya mengatakan bahwa memang begitulah sikap ayah kalian. Seketika Suzuki terdiam, karena selama ini istrinya tak pernah berkata seperti itu. Akhirnya dia menyadari bahwa ternyata selama ini Mitsui selalu menutupi kebodohannya sebagai seorang suami. Setelah perdebatan singkat itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah akuarium tepi laut. Terlihat banyak orang-orang sedang memasak makanan laut dan dibagi-bagikan pada semua orang. Keluarga Suzuki pun ikut mengantri. Sayangnya saat giliran mereka semua makanan sudah habis. Untuk pertama kalinya Suzuki memohon agar diberikan semangkuk makanan untuk keluarganya. Di hari ke-67, mereka tiba di sebuah pedesaan dengan hamparan sawah yang luas. Dalam keadaan kepayahan, kelaparan, dan kehausan. Saat beristirahat, Suzuki melihat seekor babi yang sangat gemuk tepat di hadapannya. Tanpa pikir panjang, Suzuki sekeluarga mengejar dan mengepung babi itu hingga akhirnya babi itu pun tertangkap. Mereka sangat bahagia. Setelah sekian lama, akhirnya mereka akan makan. Tapi saat ingin memotong babi itu, tak ada satupun di antara mereka yang tahu bagaimana cara memotongnya. Tiba-tiba muncullah seorang kakek tua bernama Tanaka, yang ternyata adalah pemilik babi tersebut. Lantas dia memotong babinya dan membawa keluarga Suzuki ke tempatnya. Setibanya di rumah kakek Tanaka, Suzuki melihat sebuah pompa air, lalu bertanya apakah air tersebut bisa diminum. Kakek Tanaka pun menjawab tentu saja. Suzuki dan keluarganya langsung berlari memompa air tersebut dan meminumnya. Kakek Tanaka meminta mereka untuk membantu menangkap babi-babi yang terlepas disebabkan pagar listrik yang biasanya mengurung babi itu sudah tak berfungsi.
dengan imbalan memberi mereka makanan dan tempat tinggal yang layak. Ketika makan, Yui terlihat menangisi makanannya tanpa sebab. Malam harinya kakek memberikan sebuah piyama yang tadinya dia persiapkan untuk kepulangan keluarga putranya yang tinggal di Amerika. Namun dia memilih memberikannya pada keluarga Suzuki yang lebih membutuhkan. Berhari-hari mereka tinggal di sana, menangkap babi dan membantu meringankan pekerjaan kakek Tanaka. Di sana mereka juga belajar bagaimana cara memotong hewan, menghidupkan api, memotong kayu, menjahit, dan mengasapi daging agar lebih awet karena kulkas tak dapat digunakan. Walaupun dengan sedikit usaha ketika akan mandi karena mereka harus memompa air dan mengisi baknya, tapi itu setimpal karena setelahnya mereka bisa merasakan nikmatnya mandi dengan air hangat. Kakek Tanaka menawarkan mereka untuk tetap tinggal di rumahnya. Akan tetapi, walaupun mulai merasa nyaman tinggal bersama si kakek, mereka memutuskan untuk tetap kembali melanjutkan perjalanannya ke Kagoshima untuk berkumpul bersama keluarga dan ayah Mitsui. Di hari keberangkatan keluarga Suzuki, kakek Tanaka memberikan mereka begitu banyak sekali bahan makanan dan daging babi asap sebagai persediaan selama di perjalanan. Mereka melanjutkan perjalanan setelah mengucapkan terima kasih pada kakek Tanaka. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, tibalah mereka di tepian sebuah sungai. Mereka tak bisa melanjutkan perjalanan karena jembatan yang terlihat di peta sudah tak ada lagi. Hal itu mungkin disebabkan peta yang mereka bawa adalah peta lama yang belum diperbaharui. Suzuki berinisiatif membuat rakit agar mereka bisa menyeberangi sungai. Sebab jika kembali dan memutar butuh waktu 3 hari untuk sampai di tempat tujuan. Mitsui dan Yui diseberangkan terlebih dahulu bersama dengan persediaan makanan mereka, sementara Suzuki dan Kenji kembali untuk mengambil sepeda. Ketika mengambil sepeda, tiba-tiba hujan turun saat itu, dan aliran sungai menjadi deras. Kenji tak tahan dan meninggalkan rakit di tengah sungai lalu berenang ke tepian sendirian. Sementara ayahnya masih berusaha mempertahankan sepedanya. Akhirnya, dia terbawa arus dan hanyut bersama sepedanya. Sempat mencari, namun Kenji hanya berhasil menemukan rambut palsu ayahnya. Dengan berat hati dan penuh kesedihan, Mitsui, Kenji, dan Yui kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di hari ke-94 mereka menelusuri rel kereta api. Mitsui dan Yui masih sangat terpukul atas apa yang terjadi pada ayahnya. Lalu Kenji menyemangati untuk tetap melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan ketika Yui sedang memakan dagingnya, dia melihat seekor anjing yang terus membuntuti, lalu memberikan dagingnya pada anjing yang terlihat sangat kelaparan. Setelah mengambil makanan, Yui terlihat kesal karena anjing itu berlalu pergi begitu saja. Tak lama kemudian tiba-tiba segerombolan anjing menyerang dan menggigit tas Mitsui yang berisi daging. Mitsui yang kaget pun terjatuh ke tebing dan mengalami patah kaki. Sementara persediaan makanan di dalam tasnya tak bisa diselamatkan. Lalu setelah berhasil naik ke atas, tiba-tiba segerombolan anjing tadi kembali dan mendekati mereka. Beruntung sebuah kereta lokomotif uap datang dan membuat anjing-anjing itu ketakutan dan pergi. Singkat cerita, akhirnya mereka menaiki kereta tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Seseorang mengobati luka Mitsui, dan mereka menangis ketika orang itu menanyakan di mana ayah mereka. Di saat yang bersamaan, ternyata Suzuki masih hidup dan terdampar di pinggir sungai. Dia pun bangkit dan berjalan sempoyongan hingga akhirnya tersandar di sebuah traktor di pinggir jalan.
Dari tempatnya bersandar samar-samar, Suzuki melihat sebuah kereta lokomotif uap yang melintas tepat di hadapannya. Dia coba memanggil dan melambaikan tangan, namun kondisinya sangat lemah sekali. Kemudian dia menyalakan suar pemberian Kenji waktu itu yang ternyata masih tersimpan di sakunya. Mitsui yang saat itu sedang memandangi jendela tak sengaja melihat suar yang dinyalakan oleh suaminya. Seketika dia pun berteriak untuk menghentikan kereta. Singkat cerita, Suzuki yang sudah berada dalam kereta terbangun saat istrinya bercerita tentang masa lalunya yang sering menaiki kereta untuk bolak-balik meminta restu pada orang tuanya. Karena ternyata pada awalnya pernikahan mereka sempat tak mendapat restu dari ayah Mitsui. Lalu Mitsui mengembalikan rambut palsu suaminya. Suzuki mengambilnya, lalu kemudian membuangnya keluar jendela. Ketika melewati terowongan terjadi sebuah hal yang tak terduga, di mana asap lokomotif masuk ke dalam ruangan dikarenakan beberapa jendela yang tak tertutup. Setelah melewati terowongan, seketika semua penumpang tertawa terbahak-bahak melihat wajah orang-orang di sampingnya yang telah menghitam terkena asap lokomotif yang masuk ke gerbong kereta. Setelah perjalanan panjang yang berliku dan penuh rintangan, akhirnya keluarga Suzuki sampai di tepi pantai Kagoshima pada hari ke-108. Betapa bahagianya mereka ketika melihat ayah Mitsui yang sedang memancing di tepi laut. Singkat cerita, 2 tahun 126 hari semenjak padamnya lampu, Suzuki dan Kenji anaknya kini menjadi nelayan, sementara Yui bekerja menenun kain, dan Mitsui bekerja di kebun bersama ayahnya. Kini kehidupan keluarga Suzuki tampak harmonis dan bahagia, walaupun hidup sederhana di tengah pedesaan. Suatu pagi Suzuki terbangun karena mendengar suara jam beker. Lalu dia mencari asal suara tersebut dan mendapati sebuah jam yang kembali berdetak. Tak lama kemudian toa di desa juga berbunyi yang membuat semua orang keluar dari dalam rumah mereka. Lalu lampu-lampu kembali menyala. Dan di hari itu, listrik yang bertahun-tahun padam kini telah kembali menyala. Beberapa waktu kemudian kota Tokyo kembali normal seperti dulu. Namun masih belum diketahui apa penyebab pasti pemadaman listrik global yang menyebabkan semua perangkat elektronik mati selama 2,5 tahun lamanya. Banyak spekulasi yang berkembang, di antaranya hal itu disebabkan oleh radiasi matahari, dan sebagian lagi berpendapat ini adalah ulah teroris yang secara khusus menyerang pembangkit listrik. Sementara itu di rumah keluarga Suzuki kini ada yang berbeda. Mitsui terlihat mahir memotong ikan. Yui dan Kenji membawa bekal pergi ke sekolah, dan Suzuki yang bersepeda ke kantornya. Kemudian seorang kurir mengantarkan paket untuk Yui, dan ketika dibuka ternyata itu adalah foto keluarga mereka yang diambil 2 tahun yang lalu. Dan film pun selesai. Dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sampai di sini dulu dan kita lihat itu sebuah gambaran ya tentang kalau terjadi grid reset itu baru sumber daya listrik yang dimatikan. Sekarang bagaimana kalau sampai internet dimatikan? Bahkan kalau saya katakan manusia juga bisa dimatikan loh. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi bukan mati sendiri tapi dimatikan. Saya tidak bisa bayangkan ya betapa mengerikannya orang akan kebingungan. Transaksi bank juga akan mengalami kesulitan. Dan bahkan uang tabungan saudara juga tidak lagi bisa dipakai. Makanya ada satu ungkapan, ini sebetulnya great reset atau the great divided.
Kalau saya lebih setuju yang di bawah. Ya. Karena ini adalah pola dari mereka, saudara-saudara. Sayang sekali saya tidak bisa menceritakan terlalu detail di tempat ini. Tetapi setidak-tidaknya saudara akan tahu bahwa kelak tabungan kita atau tabungan saudara semua tidak akan berlaku. Karena semua akan berubah menjadi digital. Termasuk sertifikat tanah yang saudara miliki. Jangan saudara anggap, oh saya memiliki sertifikat itu kuat. Oke, sekarang kuat. Tetapi kelak, sertifikat saudara sudah dalam bentuk digital. Saudara nggak punya lagi sertifikat yang warnanya hijau itu, nggak ada. Semua dirampingkan, saudara-saudara. Jadi manusia itu nanti akan berlomba-lomba dengan robot. Sekarang sudah muncul robot yang bisa masak, muncul robot yang bisa merawat orang sakit, robot yang bisa menjadi bodyguard. Nah, manusia itu akan dibawa ke arah sana. Pelan-pelan, saudara-saudara. Karena apa? Sumbernya, satu, Anda tidak mau menerima tanda bilangan binatang itu. Kalau saudara mau menerima tanda bilangan binatang itu, saudara akan nyaman. Tapi sementara, saudara. Akan nyaman tapi sementara. Kalau mereka berkuasa kelak, maka saudara akan mengalami kesulitan yang jauh lebih mengerikan daripada orang-orang yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu. Karena keyakinan saya kembali ke pola kitab suci, bahwa orang yang betul-betul tidak menerima tanda bilangan binatang itu, ketika terjadi rapture, dia pasti terangkat. Terus ada yang tanya, beberapa waktu yang lalu banyak sekali yang tanya sama saya. Bagaimana dengan saya yang sudah sampai 3 kali menerima tanda bilangan binatang itu? Saya mau tanya, kok kamu bisa sih? Saya nggak ngerti. Emangnya di gereja nggak dikasih tahu? Oh enggak, malah gereja memfasilitasi. Ya, saya katakan, ya sudah, kamu bertobat saja. Minta ampun, putuskan spiritnya, ya, dan tidak perlu lagi menerima tanda bilangan binatang itu. Orang-orang yang seperti ini, saudara, kita hanya bisa memanfaatkan anugerahnya Bapak Yahweh yang masih melimpah. Ya. Tapi bukan berarti, oh gitu ya Pak, ya udah saya tak nerima tanda bilangan binatang itu, biar saya bisa ke sana kemari. Toh nanti kita akan memanfaatkan hatinya Bapak Yahweh yang penuh kasih dan melimpah. Atau seperti itu? Tidak, saudara. Harus bisa dibedakan ya. Antara betul-betul tidak tahu. Makanya kalau dibiarkan, itu nanti akan terjadi ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa engkau mempermainkan Tuhan. Makanya ada kitab Hosea ayat pasal 4 ayat 6. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Jadi saya katakan, berapa banyak kita sampai tidak tahu begitu. Karena gembalanya nggak mau belajar. Kalau nggak mau belajar atau menganggap bahwa kalau kita belajar dari
seperti sekuler ini kan pengajaran sekuler, saudara-saudara. Itu dosa gitu loh, itu enggak rohani. Padahal kita masih hidup dalam dunia. Makanya kalau terjadi seperti ini bingung sendiri. Ya kan? Jadi dampaknya itu mengerikan, saudara-saudara. Ini dampak dari Great Reset. Walaupun film tadi sih bukan Great Reset, karena hanya lingkungan Jepang saja. Tetapi kalau Great Reset, itu semua HP tidak bisa digunakan lagi. Yang mengakses ke dunia internet maksudnya ya. Tidak bisa nonton YouTube maupun ibadah online. Hubungan manusia juga terputus total. Tidak akan ada lagi mendengar berita dari keluarga yang jauh di seberang pulau atau di negara lain. Apapun yang menggunakan sinyal internet, off semuanya. CCTV yang biasa untuk memantau juga bisa selesai. Ke mall tidak bisa karena tidak ada sinyal wifi. Uang saudara juga tidak berlaku. Sekali lagi kepemilikan rumah juga tidak lagi menjadi milik saudara. Dan saya katakan, kalau sampai itu terjadi nggak usah bingung saudara. Lawang rumah kita itu ada di Samayim kok. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita yakin bahwa kita punya rumah itu bukan di dunia ini, nggak perlu takut. Wong kita ya sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Begitu Yesua datang, saya pastikan saudara akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Ya boleh beri tepuk tangan. Saudara juga tidak lagi bisa menerima berita kondisi keluarga yang biasanya main video call, nggak bisa lagi. Maka saya mengatakan, ayo, kalau saudara yang masih punya uang, coba buat atau beli harddisk. Beli harddisk, video-video yang ada di channel Kehilat Alef Tau yang masih ada lagu-lagunya, itu di-download, saudara-saudara, untuk ibadah sendiri di rumah. Kalau saudara yang punya tanah di kebun misalnya ya, tanamin tumbuh-tumbuhan yang sekiranya bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi memang kondisinya kita sedang dibawa masuk ke sana. Ya, saudara mesti paham itu. Karena apapun manusianya akan menjadi egois. Dia belajar berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tapi sekalipun kondisi yang cukup berat, ada aja orang yang baik hati. Seperti kakek Tanaka tadi, saudara. Sudah babinya dibunuh, ya, kemudian dikasih, sampai memberi tempat yang nyaman. Jadi sekalipun dunia ini jahat, masih ada orang-orang baik. Ya. Yang jadi pertanyaan, bisakah kita semua menjadi orang baik? Ya. Kita bersedia menolong banyak orang. Karena kalau nanti terjadi Great Reset, orang katakanlah dari kota-kota pada lari, bisa enggak kita melindungi mereka? Tentu kita bawa dalam doa. Cuman kalau nanti sudah, ini saya ngomong sebelum Roh Kudus terangkat ya. Jadi sebelum penguasa tunggal 666 ini berkuasa. Tapi kalau mereka berkuasa ya sudah, kan dunia tanpa Tuhan. Kalau dunia tanpa Tuhan, tentu saja setan yang berkuasa. Kalau setan yang berkuasa,
Dia akan lakukan apa saja. Saudara nggak bisa protes. Saudara nggak punya kuasa kok. Ya memang buat apa kita berkuasa di dunia, tapi di alam sana kita nggak punya apa-apa, saudara. Jadi sekarang ini betul-betul saya memberitahu kepada saudara sekalian untuk persiapan. Kapan waktu kedatangan Tuhan kan kita belum tahu. Tapi kalau Tuhan suruh kita bersiap-siap, ya sudah kita siapkan saja. Karena yang jelas, Tuhan itu sangat baik, saudara-saudara. Saya selama beberapa hari ini, saya off. Saya istirahat total. Karena kesehatan saya agak terganggu. Dan saya banyak nonton film tentang dunia binatang. Dunia binatang. Saya melihat bagaimana cara orang menjerat tupai. Lalu saya merenung terus ya. Tupai ini tidak pernah tahu kenapa ada makanan enak di depannya gratis, saudara-saudara. Artinya dia tidak perlu naik-naik. Sama juga seperti tikus. Kenapa dia begitu mudah menemukan keju? Dia tidak pernah tahu kalau itu adalah sebuah jebakan. Sebetulnya kalau saya lihat, tupai atau tikus waktu mau makan keju, kalau tupai mau makan buah-buahan, ketika ada jeratnya itu hati nuraninya tikus itu sebetulnya atau tupai itu sudah kerasa loh saudara. Buktinya apa? Dia sudah tinggal ambil nih, bisa balik lagi. Dia lihat, datang lagi. Mau ambil, nggak jadi lagi saudara. Itu insting loh sebetulnya. Bayangkan saudara, binatang saja diberi insting oleh Tuhan. Manusia nggak mau berpegang pada insting, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia berpikir kalau aku tidak menerima tanda bilangan binatang itu, profesiku hancur. Nah ini yang bahaya, saudara-saudara. Padahal kalau kita mau tunduk firman Tuhan, wah itu luar biasa. Cuman memang repotnya para gembala ini juga ada yang memberitakan 666 itu belum ada. Wah ini repot. Ini yang seperti waktu yang lalu saya ceritakan. Saya main drama Natal, saya jadi ketua setan, saudara. Dengan kata-kata kunci, masih ada cukup waktu. Enggak apa-apa. Ya Bapak Ibu. Jadi baik tikus maupun tupai, mereka tidak tahu, sekali lagi mereka tidak tahu. Kenapa keju begitu mudah didapat? Padahal keju itu luar biasa susahnya, kalau tikus harus nyari ke atas, ke tempat lemari makanan, di depan malah ada. Gratis lagi saudara. Dia tidak tahu bahwa dengan makan keju itu, ternyata itu yang akan membawa kematian sampai selamanya. Setelah jerat itu masuk, dia berusaha untuk melepaskan diri dengan kekuatannya. Tetapi sayang, semuanya sudah terlambat. Di sini saya menghimbau kepada saudara-saudara sekalian yang sudah menerima tanda bilangan binatang itu. Ada berita baik, yaitu Tuhan masih memberi kesempatan untuk saudara bertobat. Saudara mengaku di hadapan Tuhan bahwa itu adalah sebuah kejijikan di mata Tuhan. Minta ampun dan jangan mau menerima tanda itu lagi.
saudara harus betul-betul jijik. Kemudian saudara mengakui Bapak Yahweh sebagai Sang Pencipta dan Yeshua HaMasyiah sebagai Juru Selamat, serta saudara memberi diri dibaptis. Itu sebagai wujud balas dendam sama setan yang pernah menipu saudara, yang membuat engkau menerima tanda bilangan binatang itu, tapi nggak ngerti apa-apa. Kasihan sekali kalau seorang gembala sampai tidak tahu hal ini, bahkan menjadi promotornya. Itu mengerikan, saudara. Karena ini pikiran saya sih, entah orang lain. Pikiran saya, seorang gembala itu ibarat supir bis. Ya. Jemaat itu penumpangnya. Jadi kalau supirnya itu ugal-ugalan, supirnya itu gila-gilaan dalam nyetirnya, nyemplung ke jurang ya, seluruh penumpangnya mati, saudara. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi hati-hati. Makanya saya katakan sebagai wujud balas dendam, wujud permohonan ampun. Ya. Saudara menerima Bapak Yahweh, saudara tidak lagi menerima tanda bilangan binatang itu, saudara dibaptis pembaharuan. 3 momen ini sebagai wujud balas dendam. Dan saudara tentu saja tidak usah lagi bergaul dengan orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan saudara, memberi tanda bilangan binatang itu. Kita harus tegas, saudara. Ini bukan masalah agama, ini bukan masalah organisasi, tetapi ini masalah keselamatan jiwa kita semua. Ya. Kalau kita sudah tahu, kenapa sih kita tidak berani untuk mengungkapkan? Kemarin ada seorang teman yang mengatakan, Pak Lukas, kenapa kok cara menyampaikannya cukup tegas gitu. Lah kalau saya tidak tegas terus siapa yang mau ngasih ketegasan? Bukankah firman Tuhan itu juga tegas, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kalau Tuhan pakai saya untuk menyuarakan suara kenabian, dan saya bilang, Tuhan aku nggak berani ngomong Tuhan. Tuhan bilang ya nggak apa-apa, minggir ya nak, aku tak pakai orang lain. Kalau Tuhan sudah ngomong begitu, saya akan nangis tiap hari, saudara-saudara. Berarti Tuhan sudah nggak menganggap saya lagi. Engkau adalah orang yang aku jadikan reflektor kasihku. Tetapi engkau tidak berfungsi. Silakan minggir. Aku bisa kok pakai orang lain. Bahkan anak kecil juga bisa. Jadi jangan merasa orang berkata ini hikmat akal budi. Sebetulnya Anda ketakutan tetapi bersembunyi di balik hikmat akal budi. Saya katakan saudara-saudara bahwa kalau nanti terjadi hal seperti ini, percayalah Bapak Yahweh itu akan melindungi saudara. Saudara itu hanya dibutuhkan satu ucapan Tuhan saja. Sekalipun saudara tidak punya uang, saudara mungkin rumahnya juga kecil, tapi kalau Tuhan berkata, engkau akan hidup 1000 tahun lagi nak. Bisa enggak? Bisa. Itulah sebabnya ada firman yang mengatakan, ya, manusia hidup bukan oleh roti. Roti itu bicara makanan.
tetapi ya oleh firman yang keluar dari mulut Elohim. Jadi kalau Tuhan katakan engkau akan hidup 1000 tahun, saudara akan hidup. Yang lain pada mati, saudara akan hidup. Mau dibikin sesulit apapun, saudara akan tetap hidup. Gitu loh. Makanya saya katakan, ayo bertahanlah di dalam iman. Percayalah bahwa Bapak Yahweh kita itu Maha Kuasa sekali, saudara. Saya hanya bisa berpegang kepada firman-Nya. Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dan saya mempercayai bahwa perlindungannya itu untuk saudara juga. Kepada Bapak Ibu, saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun. Hari ini saya masih bisa memberikan salam kepada saudara. Karena kelak, saudara nggak akan bisa lihat wajah saya lagi. Ketika Great Reset itu terjadi, selesai. Kita akan melihat kelak nanti di Samayim, saudara-saudara. Jadi yang terpenting sekali lagi saya katakan, bertahanlah terus dalam iman. Apapun masalahnya, apapun tantangannya, jangan pernah mundur dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan saya katakan, waktunya sudah tidak lama lagi. Pagi ini memang sengaja saya putarkan video tadi untuk membuat sebuah gambaran kecil. Karena dulu kan ada film yang judulnya itu Antikristus. Orang dikejar-kejar di sana sini. Antar saudara bisa saling melaporkan, saling membunuh. Dan ini akan terjadi, saudara-saudara. Hari ini saya sudah menyampaikan, saudara sekalian, ya, dan saya berharap saudara tetap setia kepada Bapak Yahweh. Doa saya terus untuk saudara, supaya saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun, dan saudara jemaat Aleph Tau, saya ingin saudara tetap sehat, tetap kuat, dan tetap hidup dalam kebenaran. Dalam kondisi seperti apapun, percayalah, tangan Bapak Yahweh tidak kurang panjang untuk memberi pertolongan dalam hidup saudara. Jadi, pesan saya sekali lagi, bertahanlah, bertahanlah, tetap semangat, karena Bapak Yahweh bersama dengan saudara sekalian. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama sudah belajar firman-Mu. Tuhan tolong supaya apa yang kami renungkan pagi ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Sehingga jemaat Tuhan itu betul-betul ada dalam perlindungan dan kasih Bapa. Memang kami tahu ke depan akan banyak sekali kesulitan. Namun anak-anak Bapak Yahweh akan selalu dilindungi. Selalu dijaga dan dipelihara dengan caranya Tuhan sendiri yang ajaib. Terima kasih Tuhan, beri saya keberanian untuk selalu saya tampil dalam iman yang selalu prima, dalam iman yang selalu teguh, yang tidak akan pernah goyah dengan cara apapun juga. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Ya, kita akan dengar pengumuman, saudara-saudara. Shalom. Ikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info doa. Kami mengajak seluruh pengurus dan pelayan Tuhan untuk mengikuti doa profetik pembangunan Kehilat baru dengan tema Unity on Fire pada hari Senin 21 Februari 2022 di Tanah Pembangunan Kehilat. Dikarenakan ada perjamuan kasih, dimohon untuk membawa makanan atau minuman untuk dikonsumsi bersama. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Jam. Nanti jam 9 ada baptisan pembaharuan. Bagi saudara yang belum dibaptis, saya tunggu jam 9. Ya, jangan tunda-tunda waktu, saudara-saudara. Jangan pakai logika sendiri. Ya, ada orang yang pakai logika, dulu kan sudah, ya dulu. Nama siapa? Oh dulu pakai nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapaknya siapa? Nama Bapak kan nggak jelas. Ada Pak Yanto, Pak Joko, Pak Rohadi, Pak Amin, macam-macam Bapak siapa. Tapi saya dulu sudah baptis cuma 1 kali. Ya berarti Anda tidak mau belajar. Berarti Anda mau benernya sendiri. Ya. Oke. Nanti jam 9 ada baptisan. Ini saya bacakan. Kami sekeluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Lukas Sutrisno dan istri, Bapak Jameson dan istri, Bapak Hameng dan semua divisi yang ada di Kehilat Aleftau yang telah memberikan dukungan moral maupun material ketika istri atau Ibu Sriana sakit hingga dipanggil oleh Bapak Yahweh. Kiranya Bapak Yahweh yang membalas segala kebaikan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Yahweh selalu menyertai. Amin. Dari Pak Mulyono. Ini sudah saya bacakan. Baik, saudara kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Yang sekolah silahkan maju ke depan yang akan tes besok. Ayo, siapa lagi yang tes? Silahkan berdiri di sini. Oke, kita berdoa ya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar ya Bapak Yahweh, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Bapak Yahweh yang kami kasihi di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pada pagi ini sebelum kami pulang, saya berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang akan tes besok. Kami mohon Tuhan beri hikmat akal budi kepada mereka, sehingga sekolah mereka semua bisa berhasil, dan nama Bapak Yahweh dimuliakan. Amin. Oleh karena itu kami serahkan anak-anak-Mu ini di dalam tangan-Mu. Kami percaya segala apa yang pernah dipelajari akan dengan mudah diingat. Dan mereka tidak akan melakukan kecurangan pada saat mengerjakan pertanyaan-pertanyaan dalam tes itu. Sehingga mereka akan tampil menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pandai, anak-anak yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Terima kasih Bapak, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu.
Bapa Yahweh memberi hikmat akal budi dengan caramu yang sangat luar biasa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Dan sebentar kami mau pulang, jaga lindungi kami ya Tuhan. Buat kami sampai di rumah dengan selamat. Biarlah Bapa Yahweh senantiasa menopang dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ini dalam tangan-Mu. Inilah doa syukur yang kami naikkan, kami percaya sekali waktu kelak Tuhan pertemukan kembali di dalam ikatan tali kasih-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa ismereka. Amin. Ken yehi rasa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rasa. Baruk atapaeru faruk atapesare. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nekau friat matkau filfrehem teka shikar ala pekawa esteratsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau, faruk ata peseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di ibadah-ibadah. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan,
puncak tertinggi, sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia.